Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bittaqwa wa nahana 'anit tiba'il hawa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segala puji beserta syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam kita sanjung sajikan keharibaan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabatnya sekalian. Takdim penghormatan kita semuanya kepada Bapak Komandan Kodim yang sangat terus untuk tanpa jenuh ingin untuk mendakwahkan dan mengajak kita dalam rangka menghidupkan masjid dan dalam rangka menghidupkan hati kita agar senantiasa terpaut dengan masjid. Hati yang terpaut dengan masjid inilah hati yang selalu damai, hati yang tentram, dan hati yang sangat bisa untuk memahami kehidupan ini yang sesungguhnya hanya ini titipan Allah, dalam rangka kita ingin untuk memperbanyak bekal untuk kita kembali ke hadiratnya. Yang kami muliakan juga para guru-guru kami yang bergabung dalam jamaah subuh pada pagi yang berbahagia ini. Dan yang saya muliakan juga seluruh hadirin jamaah yang berhadir dan yang berkesempatan untuk memulai kehidupan Jumat hari ini dengan kita awali salat berjamaah di masjid yang mulia ini. Pada pagi yang berbahagia ini kami ingin hanya mengingatkan kita semuanya bahawa salat yang paling berat di antaranya adalah amalan yang paling berat untuk dijadikan sebagai amalan yang istiqamah oleh hamba ini adalah salat. Salat yang paling berat lagi dilakukan adalah salat berjamaah. Berjamaah yang paling berat lagi dilakukan adalah subuh. Subuh yang paling berat untuk dikerjakan adalah subuh Jumat. Mengapa memang ini berat? Bukan berat amalannya, tapi berat daripada perasaannya. Karena mengapa? Berat dalam perasaan. Karena hikmah di balik itu besar, maka tantangan juga dahsyat. Kemudian hikmah untuk bagaimana orang senantiasa 5 kali sehari mengunjukkan masjid juga dahsyat. Makanya tantangan juga berat. Di antara keagungan salat berjamaah, kita dalam hadis selalu untuk diingatkan oleh para guru bahawa salat berjamaah itu adalah lebih baik daripada salat sendiri berbanding 27 derajat. 27 derajat itu adalah bukan yang Allah janjikan di sana. Yang nyata lebih bahkan dari itu yang kita peroleh andai kata kita salat secara berjamaah. Yang pertama adalah kesehajaan kita berangkat daripada tempat di rumah, tempat kita istirahat, tempat kita berteduh. Kemudian kita berangkat langkah dengan mengucapkan bismillah, azan berkumandang, kita sahuti, dibaringi dengan gerakan, terus kita pergi. Itu adalah satu hikmah tersendiri dan amalan tersendiri. Itu satu derajat. Derajat yang lainnya
makna menyahuti azan itu bukan hanya kalau diucapkan Allahu Akbar hanya kita diam dan ulang Allahu Akbar. Sesungguhnya yang disebut dengan untuk kamu jawab apabila orang untuk menyeru kamu untuk salat, makna jawabnya adalah ucapan hati dan gerakan sembari kita berangkat untuk menuju, bahkan satu langkah lebih jauh kita pergi, maka itu juga akan diperhitungkan ibadah. Banyak sekali fadilah-fadilah. Begitu masuk dalam masjid, tahiyah kemuliaan masjid dulu diawali dengan salat 2 rakaat, duduk menunggunya itu ibadah. Menunggu sampai dengan selesainya salat sunat, duduknya di masjid nilainya ibadah. Semuanya itu adalah ditambah gandaan pahala dan derajat itu lebih kalau dihitung-hitung daripada 27. Belum dengan kemuliaan daripada sisi Allah yang Allah janjikan nanti. Yang kedua, banyak sekali hikmah. Di samping dengan begitu Rasul sendiri sangat-sangat berambisi dan komit untuk menggerakkan sahabat-sahabatnya agar salatnya selalu berjamaah. Kita lihat betapa bagaimana dengan Abdullah Ummi Maktum. Saat beliau sudah sangat-sangat tua, matanya sudah rabun, orang yang senantiasa membawanya ke masjid itu sudah meninggal dunia. Dan itu konsultasi dan syurhat kepada Rasul. Ya Rasulullah, bagaimana bahwa aku ini tidak ada lagi yang menuntun saya bawa ke masjid. Kemudian apakah saya tetap harus salat berjamaah ke masjid ya Rasul? Rasul saat itu tidak bisa menjawab. Orang tua buta lagi. Selanjutnya apa katanya? Dia berangkat pulang. Begitu sedikit membelakangi, Rasul menyaut kembali, ya Abdullah bin Maktum, kemari. Setelah itu dia tanya, kamu dengar azan? Dengar. Kalau demikian tetap kamu salat di masjid walaupun dalam merangkak. Begitu diberatkan. Belum dengan hadis Bukhari Muslim yang akan dibakar rumah oleh Rasul. Mengapa? Rupanya hikmahnya besar sekali. Hikmah yang pertama, bahwa salat berjamaah itu adalah penyelamat kita daripada bahaya godaan syaitan. Alaikum bil jamaah, kata Rasul. Mestilah kalian selalu dalam jamaah. Inna syaitan za'bul insi. Ingat, musuh kita syaitan. Syaitan itu serigalanya untuk manusia. Syaitan itu serigalanya manusia. Ia akan menjemput dan mengambil satu persatu daripada hamba ini orang-orang yang khasiat, yang selalu untuk bermandiri, yang ia itu terpisah daripada jamaah, yang mereka itu lalai untuk di luar daripada jamaah dengan bermacam usaha dan amalan. Dalam konteks ini, kalau kambing-kambing yang bertembaran ketemu dengan serigala, otomatis resikonya adalah nyawa. Umat ini apabila dia terpisah dengan jamaah, tak sempat mendengar wujangan, tak sempat untuk berkomunikasi, berinteraksi yang dalam konteks jamaah, maka satu persatu akan mudah untuk dipengaruhi oleh latar belakang kita dengan keterasingan kita daripada jamaah. Lupa bahwa kehidupan ini kita mempersiapkan diri kepada Allah. Yang kedua, hikmah yang paling besar dalam hadis Bukhari diingatkan, yang paling berat perasaan untuk berjamaah, lebih jamaah subuh, lebih lagi Jumat adalah, itulah sifat orang munafik. Maka kita dengan berlatih diri, mendidik diri dengan berjamaah, maka akan terhindar kita daripada sifat kemunafikan. Membentuk kebersamaan dan ukhuwah.
Pemimpin mudah berkomunikasi. Komunikasi di masjid secara berjamaah dengan diberikan wujangan, arahan, pimpinan, apa yang dilihat dari dinamika kehidupan daripada masyarakatnya, itu adalah jauh lebih efektif, jauh daripada ria, jauh daripada pamer, jauh daripada keinginan dunia. Tulus karena Allah. Mengapa? Dipengaruhi oleh tempat ini sendiri, disaksikan oleh malaikat. Maka media berkomunikasi baik dalam konteks memperbaiki ibadah antara atasan, bawahan, yang kaya, yang miskin, yang pandai, yang bodoh. Disinilah untuk saling, tanpa ada setara, tanpa ada kasta, tanpa ada batas. Inilah akan terwujud hakikatnya bahwa inna akramakum indallahi atqakum. Tapi di saat ini tak mampu dan belum terketuk, belum mendapat hidayah dari Allah, maka terus kita dituntut dalam 4 gerakan, baik SMS, gerakan pemuda subuh, gerakan cinta untuk salat di masjid yang digagas oleh Bapak Dandim, kumpul sebagai ikon dan mewujudkan tempat seluruh pemimpin yang ada di Lok Semawai. Hendaknya menjadi setiap malam pagi Jumat ini berkumpul kemari dalam rangka kita untuk mendengar. Saya lebih cenderung di sini yang memberikan tausiah itu para pemimpin. Pak Dandim sudah memulai hari pertama. Saya kepingin juga mungkin Bapak Kapolres juga bisa menyampaikan pesannya di sini. Apa yang akan kami sampaikan dan kita sampaikan. Dan maka ikon dan standar, apakah kita ini adalah untuk saling memahami dalam beribadah dan saling menegur, saling memperbaiki. Disinilah sentralnya untuk wilayah Kota Lok Semawai. Dan itu hikmah yang paling besar. Lihat kiri kanan, di kanan ada atasan, di kiri ada bawahan, di belakang rakyat jelata. Itu tanpa diatur posisi, siapa yang duluan, itulah yang mulia. Oleh karena demikian, saya hanya menginginkan supaya tidak pernah rasa bosan, tidak pernah rasa jenuh, tidak pernah rasa untuk kita ingin menyerah terhadap usaha dalam rangka untuk menghidupkan hati, mulai yang paling rendah sampai yang paling tinggi, agar hatinya senantiasa mu'allaqun bil masjid. Di masjid akan kita perbaiki niatnya. Dari niat yang baik, amalan itu akan bermakna dan kita akan senantiasa tertuntun kepada yang bermanfaat, terpelihara tipu daya syaitan, dan akhirnya kita akan bisa melewati kehidupan ini yang amat singkat untuk betul-betul kita dalam bingkai dan ridha Allah. Dan nanti di hari yang sangat panjang, insyaAllah kita akan mampu mempertanggungjawabkan kehadirat Allah juga di hadapannya. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini yang dapat kami sampaikan tausiah, dan kita cukup dengan 15 menit. Jam 6 tepat sudah bisa kita beraktivitas. Kami sendiri juga susah bagaimana menggerakkan hati ini. Dalam konteks hari ini memang masjid sudah cantik-cantik, lebih cantik dari kafe, tapi hati umat lebih tertarik ke kafe dari masjid. Padahal kita diperintah oleh agama bagaimana orang yang dilindungi Allah adalah orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Tapi di saat hatinya lebih terpaut kepada kafe, kita bersaing terus. Oleh karena bermacam sisi harus kita perbaiki di masjid-masjid, dan tidak mesti harus masjid ini. Memang subuh Jumat banyak masjid yang hari ini sedang menghidupkan fadilah yang besar, alhamdulillah. Tapi belum sebanding dengan jumlah
daripada masyarakat muslim yang ada di sini dengan isi yang ada di masjid-masjid yang ada. Maka kita belum puas. Semoga Allah memberi kekuatan kepada kita. Semoga Allah memberikan petunjuk dan hidayah kepada masyarakat dan teman-teman kita, akhirnya mampu untuk kita jadikan masjid sebagai tempat untuk kita melakukan dan meluruskan hati kita keluar dan kita beraktivitas menurut profesi keahlian masing-masing, akan senantiasa dibimbing oleh ketulusan hati itu karena Allah. Dan nanti di saat mau kotor hati, insya Allah duhurnya balik lagi ke masjid untuk meluruskannya. Demikian, semoga Bapak Komandan bersama dengan Bapak Zul, Bapak Amin, dan ini adalah tokoh-tokoh kita yang sangat-sangat instan, dan mari untuk kita terus menggemakan, jadikan masjid tempat kita beramal, jangan dan tidak semata-mata masjid untuk tempat untuk kita mencari penghasilan. Itu akan dapat di hati kita semuanya. Jadi mudah-mudahan Allah akan menuntun kita. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.